Yang Lu kayak pasti Kristen si ya. Surga adalah Nggak ada yang iblis, nyuruh-nyuruh, bukan ngapain Tuhan iblis. disuruh-suruh. Ya, kami sama si Laskar Nah, sekarang Kristus. gua masak dulu Mati. bentar. Gua masak. Menurut kamu di Ya. surga ada berapa? Di surga ada berapa Tuhan? Semua orang-orang yang bertahta di surga adalah orang-orang yang sangat suci atau orang-orang yang SWT. Mereka adalah Tuhanku atau junjunganku. Oke. Ada berapa itu Tuhan? Banyak. Semua yang menjabat di surga adalah orang-orang yang sangat suci atau orang-orang SWT adalah junjunganku atau Tuhanku. Ada Ini pertanyaan? gua masak ini Islam atau Kristen kau? Nah, ini. Saya Kristen yang meletakkan Yesus sebagai junjungan dalam menuju ke surga. Sudah ya, Kristen ya. Anda dengar Nikolas? Jangan lagi Kristen saya artinya jangan lagi menuduh saya Bawa Islam nyuruh. ya. Yesus sebagai Lalu, Pak Adit. junjungan Ntar dulu gue masak. menuju surga. Nikolas, jangan lagi menuduh saya lagi yang nyuruh gue masak. Jangan sembang menuduh. Jadi bagi saya adalah setiap orang-orang yang sangat suci adalah Tuhan, sangat-sangat Tuhan, sangat-sangat mulia. Dan hanya para pejabat surga lah yang saya anggap Tuhan. Di luar pejabat surga bagi saya tidak Tuhan. Siapa aja itu pejabat surga gue masak? Sang Maha Pencipta, Yahweh, Siapa lagi sesudah itu masih ada? Atau cuma Yesus satu? Kristus, Satu lagi? para malaikat surga, para nabi kudus. Oh, jadi banyak sekali Semua mereka pejabat lah surga ya. Tuhan, sangat-sangat Tuhan, sangat-sangat mulia, Ayatnya, sangat-sangat gue suci. masak ayatnya, datangnya. Oke. Ya, malaikat surga juga adalah Tuhan. Kisah Rasul 10:4. Ya. Dulu ada pejabat surga dipecat siapa? Jadi hanya pejabat surga lah yang sangat-sangat kuasa terhadap semesta. Di luar pejabat surga tidak sangat kuasa terhadap semesta. Yang mana yang kau sembah? Gue masak pejabat yang mana yang kau sembah? Setiap orang-orang yang saya taati adalah Tuhanku. Wih. Ya, Tuhan artinya sangat Tuhan yang sangat saya taati. Kenapa saya taati atau saya junjung? Karena dialah sangat-sangat suci bagi saya. Dan hanya orang-orang yang sangat suci lah yang saya anggap Tuhan, yaitu orang-orang yang menjabat atau yang berkuasa atau bertata di surga. Kamu, gue masak ilmu kamu begini belajar sendiri atau ada yang ngajarin? Gak usah lari dulu dari topik. Iya ini. Ya, jadi cepetin barang siapa topiknya. tidak meletakkan para pejabat surga sebagai junjungan, itu pasti pengikut iblis. Sebab para pejabat surga adalah musuh abadi bagi para iblis. Itulah sebabnya iblis dan umat iblis tidak ada yang berjunjungan kepada para pejabat surga. Bukannya dulu iblis pejabat surga? Dulu, ya, diusirlah. Dan dari surga dimasukkan ke dalam gua gelap. Itulah sebabnya iblis dan pengikut iblis tidak lagi berjunjungan kepada pejabat surga. Karena siapa yang pecat iblis? para pejabat surga, para Tuhan. Oh, para Tuhan yang pecat iblis. Ya. Jadi ada banyak Tuhan, tapi hanya satu Tuhan tertinggi. Itulah Yahweh Sang Maha Pencipta. Ya, Tuhan artinya sangat Tuhan. Ya. Makanya bahasa Inggris pun sama-sama Tuhan atau Tuhan, sama-sama Lord. Ya. Pejabat Lord surga. Tuhan atau Tuhan. Pejabat surga yang paling berkuasa siapa? Tapi semakin gak paham sih. Ya, jadi para pejabat surga lah Tuhanku, artinya para pejabat surga lah saya anggap yang sangat mulia. Oke, silakan Iblis itu. tidak bertuhan kepada pejabat Ditanggapi itu. surga. Jangan bilang lagi kami yang ngajarin, kami yang suruh. Jangan nuduh, silakan ditanggapi. Hanya Kristen lah yang menganggap para pejabat surga adalah yang sangat-sangat mulia. Ya. Daniel 7:13. Setiap orang-orang kudus diangkat menjadi pejabat surga atau Tuhan. Siapa Jadi yang kalau nomor ada satu? nabi yang tidak lulus menjadi Tuhan, itu pasti nabi palsu. Yang paling berkuasa pejabat surga siapa? Sang Maha Pencipta Yahweh. Kalau Yesus sebagai apa? Dia adalah anak. Anak. Berarti
pejabat anak apa gimana kedudukannya? Yesus adalah salah seorang Tuhan, artinya salah seorang pejabat surga. Oh, oke. Dia juga salah seorang Allah, artinya salah seorang yang sangat ajaib. Dia memiliki Bapa atau Yahweh. Dialah Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah. Enggak ada Halo. ibunya. Masak. Kenapa Nikolas? Halo, gue masak. Ya, Nah, jadi ini konten ini seperti siapa kontennya si Arif ini seperti untuk mengadu-adu Kristen aliran ini dengan Kristen gereja ini dengan Kristen gereja itu, pandangannya masing-masing. Jadi Iya. tidak usah kalah, kamu banyak mau ditanya. Yang kita tanyakan surga mereka seperti apa juga. Jangan kau banyak tanya tentang surgaku. Makanya aku nunggu Bang Zuma ini. Baru selesai baru mau tanya. Enggak apa-apa seperti tanya itu ini. Bang Nikolas. Bang Nikolas, kamu jangan salah Bang Nikolas. Itu tadi Bang Luga berbicara itu sesuai dengan apa yang dia pahami. Begitu pula dengan Bang Gumasak. Kamu diam dulu. Begitu pula dengan Bang Gumasak. Apa yang dia sampaikan tadi, apa yang dia pahami dalam Kristen. Harusnya kalian Kristen itu harus berpikir bahwasanya ajaran kalian itu beda-beda, enggak pernah nyambung. Justru di ajaran Harus kalian dipikirin. banyak golongan kalian muslim. Nah, buktinya tadi Bang Nikolas, buktinya kami Islam itu mengakui satu-satunya Allah Tuhan yang benar dan mengakui Nabi Muhammad adalah utusan, sementara kalian apa? Oke, apakah Muhammad pernah bertemu Gue dengan masak Allah? beda, Lugah beda, Nikolas beda. Ayo, gimana? Harusnya Anda harus pakai akal berpikir kalian, logika berpikir kalian untuk berpikir. dalam menuju surga. Bang Nikolas, Bang Gumasak coba diam dulu biar coba aku tanya si Felix ini karena nunggu Bang Zuma kelamaan aku. Jazakillah khairan. Banita Oke, jazakillah. aku mau tanya satu pertanyaan sama Bung Felix. Oh, Laskar cuma mau nanya, nggak mau nanggapin. Gini. Jadi tanggapi dulu lah. Tanggapi dulu lah. Gini. Ini tanggapi dulu lah. Nggak usah ditanggapin dulu, nggak usah. Ya kalau ngapain lagi di sini nggak mau nanggapin? Dengar. Bertanya balik. Kita harus bertanya balik. Ya mau ngapain lagi di sini kalau nggak mau menanggapi? Nah, Ah, Tujuan mau ngadu-ngadu. sebentar, Kristen. Bang Nikolas sama Hendy, coba diam dulu. Saya mau ngomong sama Felix. Ya, nggak, silakan. nggak, Satu ngapain kau orang. ngatur-ngatur gua? Satu. Enak aja lu ngatur-ngatur gua di sini. Enak aja lu ngatur-ngatur. Kamu Dibuang. berapa persen doang kok ngatur-ngatur, kami yang mayoritas. Enak aja kau ngatur-ngatur. Nah, itulah kejahatan kalian. Ngatur-ngatur enak aja. Ngapain ngatur-ngatur? Diam kau dulu. Siapa lu yang suruh ngatur-ngatur? Ini room muslim. Kau yang harus diatur. Kalau kamu Ya, diatur seperti- di sini ya turun. Itulah kenyataannya. Kalau kalian kamu nggak itu mau diatur, turun jangan mau ngatur. mayoritas nggak boleh, nggak Sekarang lanjut bolehin. ke Gumasak. Lanjut, diam dulu, lanjut ke Gumasak. Gumasak, Kenapa? kamu belajar seperti ini belajar sendiri atau ada guru? Ya belajar dari Bible. Dari Bible. Oh. Iya. Yang harus kalian pahami, Tuhan itu bukan suatu sosok loh. Itu hanya sapaan relatif terhadap orang yang menganggap seseorang itu adalah sangat suci. Jadi hanya Kristen yang bertuhan kepada Yesus. Artinya Kristen memiliki atau meletakkan Yesus sebagai junjungan yang kudus di dalam menuntun ke surga. Tuhan artinya Tuhan yang kudus. Tuhan atau bos yang kudus atau pemimpin yang kudus. Itu artinya Ya, Tuhan. gue masak. Halo. Ya. Kamu sudah jelaskan tentang surga kita. Ah, coba tanya lagi kembali tentang surga mereka seperti apa. Ada itu yang 70 bidadari. Kenapa kau yang ngajarin gue masak? Enggak, Kamu kau ini sudah banyak gimana sih, kan ditanya. punya ilmu nggak sih? Mestinya Masak. kau membantai itu. Iya. Bener nggak kata gue masak itu? Mestinya kau luruskan kalau dia salah. Sudah Jadi dijelaskan ini. tentang Ini di kelas ini nggak punya ilmu. Kau buka komalanya sendiri di sono kalau nggak punya ilmu. Pakai ngajarin gue masak suruh bertanya. Apa sih kamu ini? gimana tanggapanmu gue masak?
Iya gini, kita nggak perlu menjelaskan itu karena gini, dengan kita menjelaskan surganya kita, mereka kan tahu surganya itu mereka tuh bagaimana. Karena ya hanya orang-orang inilah definisi Tuhan menurut Bible. Tuhan adalah bagi Kristen ya. Coba kau tanya dulu kalau Kristen kau masak di dalam Ya. surga kita kawin-mawin nggak? Tidak. Oke, mantap. Kalau di surga yang sebelah gimana itu? Nah, itulah aku nggak tahu kawan, nggak perlu. Ngapain lu tanya? Emang dia belajar Al-Quran, dia bisa baca Al-Quran. Ngapain lu nanya? Kalau masalah surga dengerin. Masalah surga nih. Tertulis nih jelas nih di Bible itu surganya Kristen itu ada pesundal dan pemungut cukai mendahului kamu. Satu. Kedua. Mana dalilnya? Ayatnya. Nggak tahu dia dalilnya. Nggak pernah baca Bible kita lah yang ngajarin nih. Surga adalah tempat orang-orang kudus. Nggak pernah lagi nih ngajarin nih. Kalau nggak bisa bukain. Dalilnya di ayat berapa? Ayat Ya, mana? adalah bahwa Ada, bahkan ada tunggu. perkawinan anak domba di situ. Matius 2, dengerin saya kasih Matius 21 nomor 31 baca. Matius 21:31. Mana berani saya ngomong kayak gitu kalau nggak ada dalil. Emang lu. Ayo baca. Matius 21:31. Baca. Lu pikir kita ngarang? Bang, Baca. boleh sedikit. Baca. Baca itu. Baca. Mana orangnya nih? Nggak hafal masih. Kita ini muslim, nggak mungkin bicara kalau nggak ada datanya. Bahaya, nanti menghujat. Beda dengan kalian, tanpa data yang penting bunyi. Ayo gimana itu? Udah dibaca belum? Itulah kebodohan kalian umat yang Loh, bukan baca Kristen. apa sih kebodohan baca itu? Diam dulu. Diam dulu. Apa? Diam dulu. Apa? Kalian itu membacanya sepenggal. Itu perumpamaan. Perumpamaan lagi. Perumpamaan. Perumpamaan. Yesus yang ngomong loh. Kau bisa baca Alkitab. Langsung ada Perumpamaan. di handphone. Oke, kita pindah kalau perumpamaan. Baik. Wahyu 12 nomor 7 perumpamaan juga. Perang naga. Perumpamaan juga. Perumpamaan semua nih. Yesus duduk di sebelah kanan Bapa, perumpamaan semua. Wahyu 19 nomor 7, Yesus kawin, perumpamaan semua. Umpama semua, nggak ada yang asli. Umpama lah semua imanmu itu. Setiap data dikasih umpama. Terus kenyataannya yang mana? 19 kau bilang mana? Wahyu 12:7 perumpamaan juga. Perang naga, perumpamaan. Wahyu berapa kau bilang? Jelas kau baca ayatnya. Wahyu 12:7 perang naga di surga, perumpamaan juga. Perumpamaan lah semua kau. Habis Wahyu 12:7, Wahyu 19:7 perumpamaan lagi. Lukas 22:9 Yesus anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa, perumpamaan juga. Terus apa kalau umpama semua? Enggak ada kenyataan. Umpama terus. Mentok pasti perumpamaan, enggak ada kenyataan. Ayo Wahyu 12:7 satu-satu perumpamaan semua. Bagaimana itu para naga? Perumpamaan. Perumpamaan. Hei, Nicholas. Hei, Bodohnya kalian. Hei. Bodohnya kalian. Hei, perumpamaan lagi tuh. Dengar dulu.
Makanya jika di saat Tuhan berfirman selalu Itu Wahyu mengatakan 12:7 itu, nggak usah kemana-mana. Perumpamaan apa beneran? makanya banyak Yesus itu bercerita tentang perumpamaan. Bukan Yesus yang bercerita itu, Yohanes yang bercerita. Yesus lagi yang bercerita. Wahyu itu Yohanes yang bercerita. Kalau Yohanes bercerita tidak ada di Wahyu. Wahyu itu buatan siapa? Ya kalau Yohanes ya di Yohanes bercerita. Itu Wahyu itu. Ya, Bukannya Yohanes. Wahyu itu informasi dari siapa? Sekarang udah banyak kali pertanyaan kalian. Pertanyaanku dulu. Bisa nggak kalian jawab? Wah, kamu nggak ada ilmu detil. Nggak percuma, mending dibuang menjelang maghrib juga. Wahyu 12:7 itu Yohanes di Pulau Patmos, penglihatan. Dia dibuang ke suatu pulau terpencil, Pulau Patmos. Di sanalah Wahyu itu nongol oleh Yohanes. Itu penglihatan, dia melihat. Ngerti gak sih penglihatan? Dia melihat ada perang naga. 1. Wahyu 19 nomor 7, Yohanes juga melihat perkawinan anak domba. Matius 21:31 tadi itu lebih lagi perumpamaan, berarti semua perumpamaan. Ini dongeng dong kalau begini caranya, nggak ada yang faktual. Gimana sih kamu ini? Wahyu aja nggak ngerti siapa yang nulis. Wahyu aja nggak ngerti sumbernya dari siapa. Mau diskusi sama kita di sini. Belajar lagi lah. Bible kami yang nunjukin. Setelah dibaca perumpamaan. Jadi lawanmu itu sebenarnya, Nicholas ini kalau masih mendengarkan, lawanmu adalah Bible-mu, bukan kami. Setengah mati kau meluruskan itu. Ya tertulisnya begitu kok. Kata Yesus kepada mereka. Sesungguhnya pemungut cukai dan perempuan-perempuan sendal mendahului kamu masuk kerajaan Tuhan. Bahasa Indonesia, jadi artinya yang mendahului kamu masuk surga itu adalah wanita pesundal itu. Terus mau ngapain di situ dia? Kok ada wanita pesundal di surga? Ngapain? Perumpamaan lagi, semua perumpamaan. Ya faktualnya apa dong, teman-teman? Inilah mereka kita kuliti satu persatu deh. Nggak punya ilmu diskusi. Ayo maju lagi sebelum maghrib, masih ada waktu dikit. Biar jangan perumpamaan lagi. Bang, Gimana saya mau Frans? belajar. Iya, Ya, Frans, saya mau silakan. belajar. Saya mau belajar. Cuman saya mau bertanya tentang seputar agama Islam, Bang. Ada yang mau saya tanyakan, Bang. Nanti habis maghrib, bentar lagi. Tidak mau tutup dulu ini, mau menjelang maghrib waktu Indonesia Barat. Oke, oke. Ya, terus kembali ini kita akan silent dulu memasuki maghrib. Itu peraturan ya, teman-teman muslim yang buka komal, kita berdasarkan waktu Indonesia Barat. Manakala sudah memasuki maghrib, komal tolong di silent semua, termasuk yang ada di YouTube. Kecuali teman-teman yang terlanjur di Indonesia Tengah dan Timur, no problem. Kalau buka komal di sana, no problem. Tapi kalau teman-teman muslim yang ada di WIB, di silent. Setuju ya Pak Arif? Setuju, sepakat itu. Gurunda sudah beribadah? Kalau Makassar udah. Di sana udah hampir jam 7 ya. Sebentar lagi di sana Isya. Kita di ini sebentar lagi maghrib. Kan beda sejam. Kalau Papua itu udah Isya di sana. Iya, Papua udah. Aceh agak telat dikit. Bener nggak Aceh agak telat ya? Telat, paling barat. Telat. Ustadz Feli berarti sudah ibadah, Ustadz Feli? Sudah. Oh ya, silakan. Saya juga mau ibadah dulu. Gantian ya. Iya, teman-teman yang ada di bawah itu silakan di follow dulu akun baru saya, teman-teman ya. Silakan di follow akun baru saya supaya tetap kita sharekan dakwah tauhid. Izin Bang Handi, silakan saya handle dulu Bang Handi ya. Bung Astadarib.
Ya silakan Frans, silakan Anda bertanya Frans. Apa yang mau ditanyakan? Yang mau saya tanyakan gini Bang, tadi Abang sendiri Silakan, bilang Bang. bahwasanya Muslim itu percaya dengan satu Tuhan. Jadi pertanyaan saya ini Bang, kenapa di saat Allah mendirikan Al-Quran, dia mengatakan gini, kami telah menurunkan Al-Quran. Jadi kata-kata kami ini maksudnya apa Bang? Apakah itu Oke. mengatakan dirinya atau mengatakan bahwasanya Syaratnya ada lah, kawannya? Oke. Ya, pertanyaan yang bagus untuk dijawab ini supaya teman-teman kita dari Muslim tahu dan teman-teman kita dari Kristen juga memahami apa makna nahnu di situ. Ya, di situ dikatakan inna nahnu nazzalna dzikra. Kata nahnu di situ kalau di bahasa Indonesia kan yaitu kami. Kata kami ada dua makna. Pertama, makna yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala sedang yang memuliakan, mengagungkan namanya. Yang kedua adalah setiap ada kata kami, Allah Subhanahu wa taala melibatkan makhluknya, yaitu para malaikat. Ketika Allah menurunkan Al-Quran dalam ayat yang saya bacakan tadi, inna nahnu nazzalna dzikra, kami menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaganya, maka pada saat itu malaikat Jibril yang ditugaskan untuk menurunkan ya wahyu itu kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, contoh kedua adalah inna laka fathan lakata fathan mubina. Kami yang menolongmu pada saat perang Badar, kami yang memenangkanmu wahai Muhammad. Kenapa Allah mengatakan kami yang memenangkanmu, bukan Allah yang turun, akan tetapi Allah membantu pada saat perang Badar dengan tentara malaikatnya, berarti Allah melibatkan malaikatnya dalam perang itu. Ya, jadi itu makna kata kami. Saya kasih analogi sederhana biar Kristen paham dan ya mudah mencerna. Ketika Prabowo mengatakan, Presiden Prabowo mengatakan kami akan membangun, ya kami akan membangun, ya stadion di Makassar. Apakah Prabowo yang ikut membangun? Tidak. Tapi Prabowo melibatkan aparat-aparatnya atau instansinya untuk membangun bangunan itu. Itu maksudnya. Betul Bang Frans. Jadi apakah kata kami itu datanya ada dalam Al-Quran, bahwasanya kata kami itu merujuk pada contoh-contoh yang Anda berikan yang sekian banyak tadi contohnya itu, apakah ada? Apanya yang ada Bang? Apanya yang ada? Apa sih? Al-Quran itu kan menjelaskan segala sesuatu. Apakah dijelaskan di Al-Quran? Inti atau apa yang arti dijelaskan dari di kata Al-Quran? kami, arti dari kata kami menurunkan Al-Quran, maksudnya tadi kan abang bilang banyak kali itu kan dalam Al-Quran itu Bang Frans. Tadi yang saya bacakan itu tertuang dalam Al-Quran. Ya, yang kedua inna laka fathan mubina itu dalam surah Al-Fat ayat pertama. Semua yang saya narasikan tadi itu bersumber dari Al-Quran, yaitu rujukan kami. Ya, jurukan kami bukan berarti kami pelik sendiri, tapi kata kami di situ ada pengagungan, penghormatan kepada Islam. Gitu loh. Paham sedikit lah. Ya, paham. Sekarang pertanyaan saya simpel, Bang. Silakan Saya bertanya. cuma mencari jawaban yang pasti dan Kalau jelas. udah paham, ya nggak usah Tadi disangka kan kamu udah paham. gini, abang tadi kasih pemahaman itu, percontohan itu banyak kali. Jadi yang saya maksud, kata kami menurunkan Al-Quran, kata kami yang ada pada ayat itu merujuk pada apa? Itu. Tadi kan sudah dijelaskan. Itu tadi kan sudah dijelaskan. Kami itu merujuk kepada Allah. Merujuk kepada Allah. Kata kami itu merujuk kepada Allah. Makanya saya kasih penjelasan pertama. Allah senantiasa mengagungkan namanya, memuliakan namanya. Berarti Allah mengagungkan namanya sendiri. Betul? Ya, apa lagi yang kamu tanyakan? Boleh saya tanya balik? Oke, boleh saya tanya balik Bang Frans? Kan ku bilang tadi aku Oke. mau mencari ilmu, Bang. Saya mau mencari tahu sih.
Iya, nah saya juga mau cari ilmu tentang Kristen. Oke, pertanyaan kamu kan saya sudah jawab. Belum Ya, masuk. jadi Bang. giliran saya belajar tentang Kristen. Boleh saya belajar tentang Kristen? Dua kata kita. Oh, berarti abang nggak Kejadian bisa 1:27 kata lebih kita. dalam, ya? Samain pertanyaan. Aduh. Boleh saya tanya balik, Bang Frans. Bukan. Tanya balik. Berarti abang tidak mau digali lebih. Nggak mau diskusi dia, Bang Handi. Maunya menghujat kayaknya nih. Bang Handi, lanjut Bang Handi. Jawab loh. Kalau udah dijawab, ya sudah. Kalau kamu punya keilmuan dibantah aja itu kata Nahnu. Itu kan dia Jawabannya nggak mengagungkan logis, Bang. suatu peristiwa. Udah dikasih contoh juga, Prabowo mengatakan kami akan membangun. Yang Prabowo banyak. Iya. Maksudku contoh yang mana? Pastinya contoh Ya yang memang mana? masuk karena di Yang dalam diungkapkan kepalamu itu nggak ada di tempat. dalam ayat itu. Dalam kepalamu itu tidak ada tempat untuk menampung ajaran yang benar. Nggak ada dalam kepalamu itu menampung ajaran yang benar, nggak ada. Berarti sama Kenapa halnya demikian? dengan perumpamaan juga berarti. Kok perumpamaan sih? Selesai. Ya udah terserah lu. Kejadian 1:26 kata kita siapa itu, bro? Pertanyaan sama. Coba, kau bisa menjawab nggak seperti kami menjawab? Kata kita, Intinya- marilah kita menciptakan manusia sesuai dengan gambar dan rupa kita. Kita itu siapa? Kata kami itu ada, betul. Itu artinya Kita itu berapa alasan orang? firman. Jawab pertanyaan saya adalah kata kita itu berapa Tuhan? Mampus. Dia berkata Mampus. dia berkata kami artinya dia bersama dengan Pertanyaannya firman. adalah kata kita di kejadian 1:26 itu berapa Tuhan? Jawab. Macet. 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 Lebih dari satu. Hah? Intinya maksudnya gini. Di situ Jawab kan dulu, maksudnya- jangan maksudnya. Kata kita, dengerin. Kata kita itu berapa Tuhan? Satu Tuhan. Kita itu berapa? Coba terjemahkan kata kita. Dia satu Tuhan. Dia sama bersama dengan firman-Nya. Kata kita kok satu Tuhan? Intinya jawaban saya simpel, Bang. Arti kita Kata apa arti itu, kita? maksudnya dia bersama Diam dengan dulu. Apa arti kita itu? Kita di dalam room ini ada berapa orang? berarti ada kawannya. Kita dalam room ini ada berapa orang? Lebih dari satu orang. Ya kalau kata kita di Bible itu berapa Tuhan? Dia Mampus. dia bilang satu Tuhan Mampus. dua hakikat. Mampus. Tiga hakikat. Kata kita itu berapa Tuhan di situ? Satu. Loh kata kita di sini banyak orang kok. Sama gini, Bang. Misalnya. Apa sama? Kena kau kepala Abang ini. dengarkan, makanya Abang dengarkan. Jadi jawabanku simpel, nggak kayak tadi banyak Ya percontohan. kata kita itu kau bilang kata kita itu satu Tuhan. Ya coba sebutkan nama Tuhan itu yang satu itu siapa? Makanya aku bilang penjelasan Coba tidak sepanjang sebutkan penjelasan kalau Felix. satu Tuhan menurut anda kata kita siapa Tuhan yang satu itu? Abang memaksakan seolah-olah Tuhanku banyak kali. Abang memaksakan seperti itu. Iya, Pasti jawab kalau seperti memang Tuhanmu itu. satu, kata kita itu satu Tuhan, siapa nama Tuhan itu yang satu itu? Makanya Siapa? kasih saya waktu untuk menjelaskan. Nggak usah dijelaskan. Berarti Siapa? kalau tidak ada penjelasan, Dengerin pertanyaannya dulu. Saya nggak minta, coba jelaskan. Siapa nama Tuhan? Kata kita yang satu itu. Siapa nama Tuhan itu? Silakan. Yahweh. Oke, Yahweh itu ya. Jadi Tuhanmu Yahweh ya. Iya, betul. Oke, berarti Yesus bukan Tuhan ya. Dia juga itu. Dari mana Yahweh adalah Tuhan dan Yesus? Ada asal anak durhaka. Ya kalau Yahweh Tuhan, kau harus pegangan. Yesus jangan Tuhan lagi. Saya kasih Saya ulang ya. Tuhanmu Yahweh, berarti Yesus bukan Tuhan. Deal? Abang memaksakan pertanyaan abang harus sesuai Kau dengan jawaban sendiri yang yang sudah dipikirkan. ngomong bahwa Tuhan yang satu itu menurut kamu Yahweh. Berarti Yesus bukan Tuhan. Jangan paksakan, Bang. Nah ini Jawaban yang berdasarkan harus saya jawabanmu. keluarkan. Makanya orang Ini berdasarkan jawabanmu sendiri bahwa Makanya ketika yang menjawab, Tuhan kasih yang waktu satu untuk itu menjelaskan. adalah Yahweh. Di luar Yahweh bukan Tuhan.
Yesus bukan Yahweh, artinya Yesus bukan Tuhan. Deal? Siapa bilang Yesus bukan Yahweh? Buktikan dulu sama aku bahwasanya Yesus itu bukan Yahweh. Yesus itu anaknya Maria, Yahweh bukan anak Maria. Nah, selesai. Ikan. Iya, terbukti. Bunda Maria tidak pernah melahirkan Yahweh. Bunda Maria hanya melahirkan Yesus. Buktikan, Bang. Itu Yahweh itu berasal terbukti dari itu. kata mana? Terbukti bahwa Bunda Maria punya anak namanya Yesus. Bunda Maria tidak pernah melahirkan Yahweh. Jadi Yahweh dan Yesus beda. Itu bukti itu. Apalagi? Berarti pemahaman abang nggak sepandai Alkitab. Bunda Maria Bunda punya Maria anak cuma namanya sebatas siapa? Al-Quran. Saya tanya dulu. Bunda Maria punya anak namanya siapa? Namanya Yahweh. Bos, anaknya Maria Yahweh. Namanya Yesus. Yahweh. Saya ulang kembali. Anaknya Maria namanya siapa? Abang harus ngerti dulu pengertian Saya Yahweh. tanya dulu baik-baik. Anaknya Maria namanya siapa? Yesus, Isa. Berarti bukan Yahweh. Dia itu juga. Yahweh itu kan diambil dari kata mana? Kan itunya. Berarti Maria menyusui Yahweh. Hah? Jadi Bang, bayi itu Yahweh. cara pikirmu bang Lah, belum layak untuk memikirkan Alkitab. kau sendiri yang ngomong tadi. Abang Yahweh itu adalah Yesus juga. jawaban sesuai dengan naluri abang. Saya ulang kembali ya. Bentar lagi nih. Saya ulang, dengar baik-baik. Siapakah nama anaknya Maria? A. Yahweh, B. Yesus. Jawab. Jawab. Mau saya jawab Yahweh, mau saya jawab Yesus, itu sama. Oh, berarti anaknya Maria adalah Yahweh gitu ya? Itu sama. Oke, baik. Ya, Oke. Apakah yang disusui Maria itu Yahweh? apakah ada dalilnya bahwasanya Yahweh itu disusui? Ada, Bunda Maria menyusui. Menyusui Yesus? Lukas 11. Berbahagialah ibu yang telah menyusui engkau. Ada dalilnya. Ah, Jadi yang disusui Maria Yahweh bukan? Gimana? iya, iya kalau itu kenapa bang? Oke. Yang menciptakan Maria siapa? Yang menciptakan Maria, ya bapaknya sama mamanya. Oh, jadi Maria nggak diciptakan? Yang diciptakan Tuhan itu kan Adam dan Hawa. Oh, berarti yang menciptakan Adam Yahweh. Itu kan keturunannya. Oke. Iya. Yang Oke. menciptakan Adam Yahweh. Adam Betul. ciptaan Yahweh. Terus anaknya Iya. Maria namanya siapa? Yesus. Bukan Yahweh. Udah aku bilang mau aku jawab Yahweh, mau aku jawab Yesus, Yahweh. itu sama. Jadi anaknya Maria yang menciptakan Adam. Betul? Iya, betul. Masuk akal nggak tuh anaknya Maria menciptakan Adam? Apa yang mustahil bagi Tuhan? Apa yang Kalau mustahil abang bagi memikirkan nenek bahwa ini moyang tidak kita? masuk akal, berarti abang sudah melampaui akal Tuhan. Anaknya Maria ini adalah, dengerin ya, dengerin. Maria ini kan cucunya Adam. Oke? Terus kemudian cucunya Adam melahirkan Yahweh. Anaknya Maria ini yang menciptakan kakeknya Maria, betul? Iya, itu Iya katanya. betul. Anaknya Maria yang Itu namanya Bang, itu menciptakan ngarang-ngarang. kakeknya Maria. Ngarang-ngarang. Iya, bakal ya. Bang Pelik dicatat ya semua teman-temannya. Biar jalan Anaknya Maria namanya Yahweh yang menciptakan Imut. kakeknya Maria yang namanya Adam. Mantap. itu biar Hebat ya. aja bang. Biar Hebat ya, biar hebat ya, abang bro. seneng gitu loh. Maksudnya gini. Nggak usah masuk Abang mau- gini, lu tinggal tanda tangan udah. Saya ulang ya. Mau Saya ulang melampaui nih. akalnya Tuhan gitu loh. Saya ulang nih bro ya. Nah, anaknya Maria namanya Yahweh. Yahweh ini yang menciptakan Adam. Itu baru abang Betul. menghujat. Hah? Itu baru namanya abang menghujat. Loh, yang menciptakan Adam siapa? Abang mau melampaui akal Tuhan. Oh, yang menciptakan Adam siapa? Sesuai dengan iman kami menciptakan Adam. Saya ulang kembali. Ini mau maghrib. Yang menciptakan Adam siapa? Allah dan firman-Nya. Kok Allah lagi sih? Ikat aja Yahweh. Itulah ya. Katanya tadi Yahweh. Kok tuamu pindah-pindah nama? Hei, yang ciptakan Adam siapa? Ya itulah Allah. Siapa? Firman Siapa? Yahweh. Itu juga itu. Yahweh.
Ya, Yang dilahirkan Maria siapa? Yesus. Bukan Yahweh. Makanya bang, mau Kok abang makanya? tahu pikiran abang. Mulai ngocok lu. Lu Ya, bilang tadi Bang. Yahweh adalah Yesus kok. Kau bilang tadi Yahweh adalah Yesus. Kau tadi bilang Yahweh adalah Yesus. Tadi kau bilang Yahweh adalah Yesus. Kenapa kau ingkari lagi? Abang nggak ngerti soalnya, susah. Kenapa kau ingkari lagi statement awalmu, Kocluk? Tidak ku ingkari, cuma Kau pengen bilang abang itu tadi, jangkanya kau itu bilang tadi pendek. satu-satunya Tuhan di situ kata kita adalah Yahweh. Udahlah turunlah kau. Maghrib di sini. Acung. Udah ya teman-teman ya. Ini ada ingkari sendiri pernyataannya dari kata kita. Saya kesimpulkan. Kata kita tadi yang dimaksud adalah satu Tuhan. Siapa itu namanya? Yahweh. Oke. Berarti kalau Yahweh Yesus bukan Tuhan. Dia bilang lagi Yahweh adalah Yesus. Baik. Berarti anaknya Maria adalah Yahweh. Diakui iya. Yang menciptakan Adam siapa? Yahweh. Yahweh adalah Yesus. Berarti Yesus yang ciptain Adam. Adam ini punya keturunan cucu namanya Maria. Jadi anaknya Maria yang namanya Yahweh atau Yesus yang menciptakan kakeknya Maria. Tuh. Selesai. Makasih. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Anda Selebeh channel off dulu. Sampai jumpa. Maaf atas segala hilap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, karena teman-teman kita dari Muslim yang ada di wilayah Barat sedang melaksanakan sholat maghrib, kita ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib kepada saudara Muslim kita yang ada di wilayah Barat, dan kita di wilayah Timur sudah selesai melaksanakan sholat maghrib. Jadi bagaimana Bang Ucil atau Bang Keo? Gimana? Mau diskusi dengan baik? Apa mau Ya, siapa tahu. dari tadi dilontarkan itu perdebatan internal kekristenan. Di luar kekristenan itu orang yang salah kalau memperdebatkan itu juga. Yesus Yahweh, Yesus bukan Yahweh, Yesus Tuhan, Yesus Nabi utusan. Di luar kekristenan itu apa membahas itu? Jadi nggak tepat sasaran kalian menyerang itu. Salah sasaran kalian ini semua. Oke, sabar Pak. Bang Zuma, sudah monitor Bang Zuma? Coba menyerang yang esensi. Kalau nggak esensi ini udah bingung kalian ini semua. Orang-orang bingung. Oke, apa yang mau kau bahas? Apa yang mau dibahas? Ya esensi. Nah, kenyataannya Bang Keo, kalau kita merujuk kepada Bible, Yesus itu adalah utusan Bang Keo. Bukan Tuhan. Kau itu merapat kepada orang-orang Unitarian. Saksi Jehovah menyatakan Yesus itu utusan Nabi, manusia biasa. Bukan Unitarian, tapi Bible yang mengatakan dia adalah utusan. Oke, saya tanya kepada Bang Keo. Saya tanya kepada Bang Keo. Ayolah kita diskusi dengan baik Bang Keo. Bang Keo gini. Itu internal Kristenan. Kau di luar Kristenan tidak wajib bahas itu. Yang lain lah kau bahas. Bang Keo, di sini kan kita diskusi lintas agama. Sebagaimana Kristen juga membuka komal, ya, dengan memanggil orang-orang Islam yang naik ke atas untuk naik ke atas diskusi. Apa yang mereka tanyakan adalah keislaman, Islam tentang Islam. Apa bedanya dengan kami mengkanter mereka? Iya, yang kau pertanyakan itu saya tanya kepada Bang Keo. Bang Keo, diam dulu Bang Keo. Kita ganti-gantian. Yang punya otoritas untuk menjelaskan siapa Yesus, tentunya Bible. Yang membenarkan bahwa Kristen itu adalah agama yang benar adalah Bible. Ayo kita diskusikan, apakah Yesus itu Tuhan? Yang kedua, apakah agama Kristen agama yang benar? Ayo kita diskusi dengan menggunakan referensi. Kalau perlu Anda mirroring. Tanya kepada Islam. Boleh, ayo. Lalu untuk apa Anda naik kalau tidak mau diskusi? Kau takut? Bukan, pertanyaanmu ini perdebatan internal. Ngerti nggak kau internal? Kalau kau memperdebatkan internal kekristenan, kau harus masuk ke Kristen dulu, baru kau. Ini diskusi lintas agama, paham nggak kalau saya katakan diskusi lintas agama? Aduh, ini lewat banget sebelum kekristenan kan nggak tepat sasaran. Ini lintas agama, Pea.
Ini lintas agama. Kalau kamu mau belajar tentang Kristen secara internal, kamu masuk ke dalam komal-komal Kristen internal, secara internal kamu masuk di sini, berarti kamu salah masuk kamar. Ayo buktikan kalau Yesus itu Tuhan, atau buktikan kalau Kristen agama yang benar. Itu perdebatan Tritunggal dengan siapa? Unitarian, Saksi Jehovah. Kami debatkan itu secara internal. Kalau di luar jadi tugasmu di sini, adalah ditanya tentang Kristen, apakah Yesus Tuhan? Kalau kau Tritunggal, kalau kau menuhankan Yesus. Kristen apa? Kau Kristen apa? Aku tanya. Aduh, ini orang. Saya Islam, Pak. Saya tidak pernah menuhankan manusia, Pak. Saya tidak pernah menganut ajaran yang diajarkan oleh Rasul sesat. Unitarian juga berpendapat seperti itu. Unitarian Kristen. Aduh, apa nih orang ini? Ya, Unitarian menganggap Yesus itu nabi, Saksi Jehovah menganggap Yesus itu utusan. Ini perdebatan internal. Begini Bang Keo. Jadi di luar Kristenan, yang lain didebatkan. Bang Keo, kamu harus tahu dulu siapa yang kamu hadapi nih. Saya ini orang Islam. Narasimu seperti narasi Kristen Unitarian, Saksi Jehovah. Tidak, Pak Keo. Orang yang punya akal, yang mengaktifkan akalnya untuk berpikir, pasti mengakui bahwasanya Yesus itu bukan Tuhan, dan mengikuti Yohanes 17 nomor 3. Di situ Yesus mengaku sebagai utusan dan memperkenalkan Allah satu-satunya Allah yang benar. Dalam Markus 12:9, hukum yang terutama adalah Tuhan itu satu, Bang Keo. Ayo Bang Ucil, Bang Ucil, gimana Bang Ucil? Bang Ucil, monitor, Bang Keo kayaknya ini lagi poster. Halo, selamat malam. Iya, malam. Gimana Bang Ucil? Mau diskusi dengan baik dengan saya? Ya baik, ya diskusi dengan baik. Maksudnya di sini kita mau bahas apa, tujuan kita kemana, kan gitu. Biar enak juga sih. Tujuan kita adalah mengajak seluruh manusia untuk bertuhan-Tuhan yang benar, sebagaimana seruannya Yesus kepada bangsa Israel dalam Markus 12:9. Dengarlah wahai bangsa Israel, Tuhan Allah kita itu satu. Dalam Wahyu 22 nomor 9, di situ dikatakan bahwasanya seluruh mereka yang percaya kepada kitab mereka semuanya menyembah kepada Allah. Nah, tugas kita di sini mengajak manusia untuk menyembah kepada Allah dan melarang manusia menyembah selain Allah. Sebagaimana hukum Taurat yang pertama, tidak boleh ada ilah-ilah lain, Tuhan-Tuhan lain selain Allah. Satu contoh, Yesus. Kami di sini menerangkan kepada manusia, kepada penonton 1400 penonton mata yang memandang, bahwasanya manusia itu bukan Tuhan. Dia adalah utusan. Ketika merujuk kepada Yesus, ketika merujuk kepada Nabi dan Rasul. Begitu, Pak. Oke. Baik ya, makasih Bang. Nah, terima kasih Abang. Di sini Abang ngomong, saya diam ya. Ya itu. Saya juga ngomong, boleh Abang diam. Sebenarnya, silakan Anda jelaskan, tapi saya minta Anda menjelaskan Kristen, menjelaskan Yesus sesuai dengan data yang tertera dalam Bible. Silakan. Oke. Baik, saudara. Jadi, menurut kami orang Kristen, kami mempercayai Yesus ya. Kalau Anda bertanya kenapa kami mempertuhankan Yesus, itu tidak masalah ya. Kenapa Yesus itu utusan, kami mempertuhankan ya. Terus kalau kami mempertuhankan Yesus itu utusan, maksudnya bagi Abang itu salahnya di mana? Abang jelaskan kan gitu ya. Tapi kami mempertuhankan Yesus itu
Karena untuk mencapai kepada Allah itu harus mempercaya Yesus itu. Ya, kedua, ya, kita tidak bisa melihat bahwa Yesus itu utusan, ya, karena Allah segala bangsa-bangsa itu adalah Allah berhala, ya. Maka kita kembali, siapa Allah yang mengutus Yesus? Yang itu yang harus kita mempertanyakan, ya, karena kepada bangsa-bangsa di dunia ini banyak Allah-Allah, ya, Allah-Allahan, ya. Maka sebenarnya kita kembali, Allah yang mengutus Yesus itu siapa? Saya orang Kristen, saya aku Yesus itu diutus oleh Bapa, ya. Untuk mencapai Bapa itu harus lewat Yesus itu, ya. Kenapa kami mempertuhankan Dia? Ya, kami mempertuhankan Dia karena Dia diutus untuk mencapai Allah, atau Dia itu adalah jalan kepada Allah itu. Itu bagi kami sudut pandang orang Kristen, kami mempertuhankan Yesus. Oke, boleh saya tanggapi. Oke, Bang. Oke, boleh saya tanggapi. Oke, saya ya pertegas lagi perkataannya. Di situ dikatakan bahwasanya aku adalah jalan keselamatan dan hidup. Tidak ada sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Pertama, di sini berbicara tentang jalan. Ya, keselamatan. Tidak ada sampai, berarti dia ya secara otomatis ini memberitakan kepada pengikutnya bahwasanya ini adalah jalan. Sebagaimana Nabi Nuh adalah jalan kepada umatnya. Sebagaimana Nabi Musa ya jalan bagi Bani Israel, karena tidak ada sampai kepada Allah tanpa melalui utusannya, yaitu Musa. Makanya dalam Al-Quran dikatakan, idhaba ila fir'auna innahu tagha. Pergilah ke engkau kepada Fir'aun. Diutus kepada Fir'aun untuk apa? Untuk menyampaikan misi atau risalah tauhid. Apa misi itu? Sama dengan misi Yesus. Dalam Markus 12:29, yaitu sembahlah Allah yang satu itu. Ya, begitu. Dia adalah utusan, tidak ada sampai kepada Bapa tanpa melalui Yesus. Makanya Yesus berkata, barang siapa yang percaya kepadaku beroleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu seperti apa? Makanya dalam Yohanes 17 nomor 3 dikatakan, inilah hidup yang kekal itu, bahwa engkau mengenal Allah satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Kenapa? Yang punya otoritas untuk menyampaikan firman adalah utusan. Yohanes 3 nomor 34. Sebab siapa yang diutus oleh Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Nah, makanya segala firman itu disampaikan oleh Yesus. Yohanes 17:18, sebab segala firman telah kusampaikan kepada kalian. Bagaimana cara Yesus menerima firman? Dia mendengarkan firman itu dari Allah Bapa. Dalam Yohanes 15:15 dikatakan, apa yang telah kusampaikan kepada kalian, aku mendengar dari Bapa yang mengutus aku. Ya, saya menjelaskan siapa Yesus menurut Bible, Pak. Kalau saya tanya kepada Bapak, karena dari data-data yang saya paparkan tadi semuanya menyebut bahwa dia utusan, dan jelas bagaimana cara mendengar firman, apa yang disampaikan. Saya tanya kepada Bapak, mana data yang Anda bisa validasi bahwasanya Yesus itu adalah Tuhan? Saya minta data secara eksplisit yang menjelaskan Yesus adalah Tuhan. Monggo Pak, silakan. Iya, makasih Bang. Ya, Abang minta data bahwa Yesus itu adalah, maksudnya Yesus itu adalah Tuhan, ya. Yesus itu ya di dalam Yohanes 1 Yohanes 13 Yohanes 3 ayat 15 yang mengatakan bahwa yang tadi Abang udah baca, sebenarnya itu Abang mengerti itu ya. Barang siapa yang percaya kepada anaknya itu memperoleh hidup yang kekal ya. Dan barang siapa tidak percaya kepada dia berarti binasa ya. Udah jelas ayatnya itu. Kan tadi aku mengatakan bahwa Yesus itu jelas diutus oleh Bapa. Bang ya. Ucil. Maaf saya potong Bang Ucil ya. Maaf saya potong. Kenapa saya potong? Ya, kenapa saya potong? Anda harus fokus dulu menjawab pertanyaan saya. Fokus menjawab pertanyaan saya. Karena kalau Anda bernarasi seperti itu, justru Anda lebih membenarkan pernyataan saya bahwasanya Yesus itu adalah utusan. Nah, untuk mengenali Yesus bahwasanya dia adalah Tuhan, untuk membuktikan dia adalah Tuhan, tentunya kita merujuk kepada Bible. Bible lah yang punya otoritas untuk menjelaskan siapa Yesus. Sama seperti Allah dan Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Seandainya tidak ada ayat yang bisa kami validasi secara eksplisit dalam Al-Quran bahwa Allah itu adalah Tuhan pencipta alam semesta, sampai sekarang saya tidak beragama. Tapi saya menemukan dalam Al-Quran ayat-ayat yang merujuk kepada Allah bahwa Dia adalah Tuhan. Satu contoh, Innani anallahu la ilaha illa ana fa'buduni. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada ilah selain aku, maka sembahlah aku. Yang kedua, dalam Al-Quran dikatakan wa ilahukum ilahu wahid. Katakanlah Allah pencipta alam semesta itu hanya satu. Kenapa kami faham bahwa Allah pencipta alam semesta? Dalam Al-Quran secara eksplisit dijelaskan huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menciptakan bumi jami'a dan seluruh yang ada di dalamnya. Summastawa 'alas sama. Summastawa ilas samai fasawwahunna sab'a samawat. Kemudian Allah menyempurnakan 7 lapis langit. Fasab'a samawati wa huwa bikulli syai'in alim, dengan segala kekuasaannya. Jelas sekali. Makanya saya minta kepada Bang Ucil, jelaskan kalau Yesus itu Tuhan ya dengan data yang bisa Anda validasi dalam Bible. Tentunya secara eksplisit. Silakan, monggo. Makanya si Pilex nggak paham kok, Pilex. Itu perdebatan internal. Diam dulu lah Pak, diam dulu, hargai dulu kita. Jangan kau kejang-kejang ketika kemudian saya itu, diam dulu Pak, hargai dulu Bang Ucil Pak. Hargai Bang Ucil Pak. Hargai Bang Ucil Pak. Anda silakan sembah Yesus, tapi Anda jadi manusia di atas sini. Sahabat Anda, teman Anda, saudara Anda Bang Ucil, sama-sama Kristen. Berikan dia kesempatan untuk menjawab pertanyaan saya. Monggo Bang Ucil. Ya, jadi di sini udah jelas ya Abang Keo juga dengar aja Bang ya. Kita menyembah Yesus ya. Ya, jangan kita pandang bahwa Yesus itu adalah utusan, tapi kita pandang Allah siapa yang mengutus Yesus ya, itu yang harus Abang Keo tahu gitu. Ya, mengenai Abang Felix tadi, ya sebenarnya aku bacakan ayat yang tadi kepada Abang dan Abang udah baca, karena begitu besar kasih Allah ya. Karena Allah itu mengasihi umatnya ya, sehingga Ia mengurangi. Saya tidak berbicara tentang kasih sayang Allah, Pak. Saya tidak berbicara tentang kasih Allah. Yang saya tanyakan di sini Bang Ucil, kita fokus saja, karena penonton di sini 1.600 mata yang memandang butuh edukasi. Bagaimana supaya diskusi kita terarah? Apa yang saya tanyakan, itu yang Anda jawab. Saya bertanya kepada Bapak, kalau emang Yesus itu adalah Tuhan, ya sebagaimana ayat yang saya paparkan tadi, kenapa kami menyembah Allah dan mengatakan Dia satu-satunya Tuhan yang benar, sebagaimana data yang saya paparkan tadi. Makanya saya minta hal yang sama kepada Ucil atau Bang Keo. Mana data yang eksplisit dalam Bible yang kalian jadikan rujukan untuk menuhankan Yesus? Itu yang saya minta Pak. Bukan kasih sayang Allah, bukan anak tunggal, bukan anak sulung. Ayat yang bisa Anda validasi ya, sehingga Anda menuhankan Yesus. Monggo Pak, dengan hormat. Iya, makanya kalau kau tadi berada di posisi Unitarian, kau bisa kujawab. Karena ini pertanyaan internal kekristenan, sementara kau bukan Kristen. Silakan Anda jawab Pak Bang Keo. Silakan, saya kasih kesempatan juga Anda menjawab. Tentunya dengan referensi Pak, karena di sini di komalnya Bang Arif ini room profesional. Silakan. Profesional apa? Kau nggak profesional dengan menunjukkan perdebatan internal kau bawa ke Bang Keo. Ayo Bang Ucil, silakan dijawab. Ya, oke ya. Di sini kita pakai akal sehat ya. Santai saja kita di sini ya. Ya sekarang Abang ya, tidak ada data yang valid ya. Ya, makanya kalau saya menemukan data di dalam Bible bahwa Tuhan mengaku-ngaku aku Tuhan sembah, aku tinggalkan Tuhan itu. Aku serius berkata kepada Abang, kalau aku mengatakan Tuhan di dalam kitab suci yang mengatakan bahwa aku Tuhan sembah, aku serius Bang, aku tinggalkan Tuhan itu. Jujur. Saya bertanya Pak, di mana data yang Anda bisa validasi? Ya, bukan mengarah ke situ. Silakan Anda tunjukkan kalau memang tidak ada data menerangkan bahwasanya Yesus itu Tuhan. Anda harus jujur, sampaikan kepada publik bahwa tidak ada data yang bisa kami validasi untuk menuhankan Yesus. Silakan. Bagus ya. Aku sempat diskusi gini, tapi cuman kita tidak bisa apa maksudnya, tidak bisa jelaskan panjang lebar ya.
kan tadi udah jelas, semua umat manusia di dunia ini ya mengetahui bahwa Yesus itu diutus oleh Allah ya. Itu yang harus kita perlu ketahui. Nah, terus kalau kami mempertuhankan dia, apanya salah atau gimana menurut abang sampai bisa abang memprotes bahwa harus datang yang valid? Coba bang. Oke. Anda sudah mengakui Yesus sebagai utusan. Kenapa orang Islam protes atau orang di luar Kristen protes? Kenapa kalian menuhankan Yesus? Pertama, Yesus menolak untuk dituhankan. Dalam Matius 7:21, di situ secara terang disampaikan bahwasanya mereka yang berseru kepadaku, Tuhan, 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 mereka tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan mereka yang mengikuti kehendak Bapa yang di surga. Lanjutkan dengan ayat sebelumnya, mereka yang berseru kepadaku, bernubuat atas namaku, mengusir roh jahat atas namaku. Yesus berkata, pada hari ini aku telah berterus terang kepada kalian. Enyahlah kalian daripada aku, karena kalian pembuat kerusakan. Kalian akan diusir oleh Yesus. Mereka yang berseru kepada aku, Tuhan, Tuhan, tidak akan pernah masuk ke dalam kerajaan surga. Bahkan kalian diusir oleh Yesus. Dalam Matius 7:23. Kalian diusir. Kenapa? Yang masuk ke dalam kerajaan surga adalah mereka yang mengikuti kehendak Bapa yang di surga. Apa kehendak Bapa yang di surga? Dengarlah wahai bangsa Israel, Tuhan Allah kita itu satu. Makanya dalam Matius 4:10 Yesus berkata, sebab ada tertulis. Sebab ada tertulis itu merujuk kepada perjanjian lama. Ada tertulis dalam perjanjian lama, sembahlah Allahku dan hanya kepadanya engkau berbakti. Dalam Lukas 4 nomor 8 juga dikatakan hal yang sama. Sembahlah Allahku dan Allahmu dan hanya kepadanya engkau berbakti. Di sini dikatakan sembahlah Tuhan yang benar. Kalau memang Yesus Tuhan yang disembah, Pak Yesus menyembah. Berarti Anda menuhankan yang punya Tuhan, Anda menyembah yang punya sesembahan. Ini yang perlu Anda pahami. Begitu Bang Ucil, Yesus punya Tuhan, Yesus punya sesembahan. Kenapa Anda menyembah manusia yang punya sesembahan? Kenapa Anda menuhankan ya yang punya Tuhan? Ayo pakai akal berpikir Anda. Sementara Yesus dalam Wahyu 22 nomor 9 secara jelas mengatakan bahwa dia adalah hamba. Sama seperti nabi yang lain, sama seperti Bang Ucil, mereka semua yang mengikuti kitab, mereka semuanya menyembah kepada Allah. Ayo Anda jawab, buktikan kalau Yesus itu adalah Tuhan. Bang Zuma, monitor Bang Zuma. Bang Hadi, Kang Dito, ya silakan Bang Ucil, silakan ditanggapi narasi saya. Narasi saya semuanya saya ambil dari Bible ya. Ya, oke Bang. Baik. Sebenarnya kita diskusi gini ya Bang ya. Cuman menurut saya yang jadi masalahnya ya saya tidak bisa menerima apa yang Abang sampaikan dan Abang tidak bisa menerima apa yang saya sampaikan, maksudnya jawaban gitu. Jadi begini Bang Ucil. Masalahnya di sini gitu. Masalahnya kalian yang menolak Bible. Karena Anda sendiri beriman kepada Bible, saya terangkan Bible sebagaimana mestinya, dan Anda yang menolak. Itu, coba pakai logika berpikir Anda. Anda menolak apa yang saya narasikan, sementara apa yang saya narasikan, saya ambil dari sumber, saya ambil dari Bible, sementara Anda menolak. Dan Anda mengatakan kami beriman kepada Bible. Coba dipikir Bang Ucil. Ayo, Anda buktikan saja di hadapan 1.700 penonton ini bahwa Yesus itu Tuhan dengan menggunakan Bible, bukan dengan nafsu. Silakan Bang Ucil. Ya maksudnya kita di sini, saya mau itu kalau saya ngomong Abang diam gitu. Enaknya kita itu biar orang karena silakan ya. Karena percuma juga kita ngomong di sini, orang di bawah ini cuman tapping komentar, itu aja yang mereka lakukan. Nah, jadi gini Bang ya. Di dalam sudut pandang kami orang Kristen tentang Yesus, ya, Yesus itu diutus ke dalam dunia, ya, oleh Bapa yang di surga, ya,
walaupun tidak ada kata dalam Bibel bahwa sembahlah Tuhan Yesus, ya itu adalah aku memutuskan untuk kalian mempertuhankan. Ya sebenarnya kalau mencari kayak gitu bukan ya itu bukan orang waras, tapi sebenarnya itu orang-orang bodoh ya. Ya gitu bang ya. Jadi Yesus itu kan udah jelas diutus ya. Jadi suaranya dikencangin Bang Ucil, suaranya tenggelam. Kencangin sedikit suaranya. Dengar nggak suara saya bang? Dengar nggak? Dikencangin, kurang kencang bang. Kencangin. Maksudnya tadi saya bilang ya, abang itu kan maksudnya maunya abang itu harus abang mau itu kita membuktikan ayat yang valid di dalam Bibel bahwa Allah menyuruh Yesus untuk manusia mempertuhankan gitu ya. Tetapi kalau menurut saya kalau bertanya begitu ya sebenarnya itu bukan pertanyaan-pertanyaan yang logis juga sih. Itu ya orang bisa aja menilai kan gitu. Tapi menurut kami sudut pandang orang Kristen ya, untuk kami mendapatkan atau bisa mencapai Bapa itu harus melalui Yesus ya. Karena kami mempercayai Yesus itu sama dengan kami mempercayai Bapa itu. Itulah sudut pandang kami orang Kristen. Jadi abang kalau bertanya atau maksud dari abang itu bahwa tunjukkan data bahwa di mana Yesus berkata aku Tuhan dari utusan dari Bapa untuk sembah aku, wah sebenarnya itu bukan secara logis bang gitu bang. Oke. Masa bertanya tentang referensi Tuhan itu tidak logis? Ini masa bertanya tentang referensi Tuhan itu tidak logis? Nah, dengarkan Bang Ucil. Nabi Musa adalah jalan keselamatan. Nabi Musa adalah jalan keselamatan kepada bangsa Israel, bagi bangsa Israel. Makanya Nabi Musa dibekali mukjizat, yaitu membelah lautan dengan tongkatnya, yang sangat luar biasa dan tak ada satupun manusia yang sanggup melakukan. Bahkan Yesus tidak sanggup melakukan itu, tapi Nabi Musa sanggup melakukan itu. Nabi Ibrahim adalah jalan keselamatan bagi suku Kan'an. Karena suku Kan'an tidak mengenal siapa pencipta alam semesta tanpa melalui utusannya, yaitu Nabi Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Dibekali dengan mukjizat. Mukjizatnya apa? Dibakar dalam api yang menyala-nyala, tapi api itu menjadi dingin bagi Nabi Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Adakah kemudian kaumnya Nabi Musa menuhankan Musa? Adakah kemudian kaumnya Nabi Ibrahim menuhankan Ibrahim? Tidak ada. Begitu pula dengan Yesus. Yesus tidak mau dituhankan. Yesus tidak pernah minta dituhankan. Siapa kemudian yang mendoktrin kalian untuk menuhankan Yesus? Saya bawa kepada perkataan Yesus dulu. Matius 7:21 menolak dituhankan. Yohanes 17 nomor 3 memperkenalkan hidup yang kekal adalah mengenal Allah satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenalnya sebagai utusan. Dia perkenalkan. Yohanes 8:42 dia memperkenalkan bahwa dia datang bukan karena kehendaknya, tapi kehendak dia yang mengutus aku, kata Yesus. Siapa yang melegitimasi Yesus adalah Tuhan? Paulus, Roma 14 nomor 9, oleh sebab itu Kristus mati agar ia menjadi Tuhan. Ya, Pauluslah yang mengangkat atau mendoktrin Kristen sehingga menuhankan Yesus. Sementara Paulus ini siapa? Yesus sudah pernah menubuatkan dalam Matius 24:3-5. Waspadalah kepada penyesat, akan datang kepadamu manusia yang menggunakan namaku, memakai nama Mesias, padahal sejatinya mereka akan menyesatkan banyak manusia. Yang bertemu dengan Yesus, yang mengaku bertemu dengan Yesus ketika perjalanan ke Damsyik di sungai Patmos siapa? Paulus. Paulus pertama kali mengangkat dirinya jadi rasul ketika mengaku bertemu dengan Yesus, padahal Yesus yang ditemui bukan Yesus, karena Yesus berkata, jangan kamu percaya. Jadi ini yang pertama, Pauluslah yang mengajarkan kalian ya bahwa Yesus itu adalah Tuhan.
Kemudian yang kedua, kesesatan yang paling fundamentalis yang diajarkan oleh Paulus adalah menggantung Tuhan kalian secara terkutuk di kayu salib dengan iming-iming penebusan dosa. Pertanyaannya di sini Bang Ucil, pantaskah Tuhan itu dikatakan Tuhan padahal dia mati? Pantaskah Tuhan digantung secara terkutuk untuk menebus dosa manusia? Ini yang Anda harus pikirkan secara logik. Ya, ayo, Anda pikirkan. Di sini saya tidak mengajak Anda untuk masuk Islam. Saya hanya mengajak Anda untuk berpikir, apakah Yesus itu Tuhan? Apakah Yesus pantas disebut sebagai Tuhan? Silakan Anda tanggapi. Oke Bang, ya cuma di sini pembahasan kita udah kemana-mana ya, tentang Yesus, tentang Paulus ya. Ya tidak apa-apa ya. Tapi tadi abang berbicara tentang Paulus ya nggak apa-apa saya tanggapi tentang Paulus ya. Sebenarnya abang berbicara Paulus ya. Paulus itu adalah orang yang mengajarkan ajaran Yesus ya. Dan saya sangat percaya apa yang dikatakan Paulus ya. Karena Paulus itu langsung, dia itu diperintahkan oleh Yesus langsung bahwa pergi dan kabarkanlah ajaran atau Injil ini sampai ke bangsa-bangsa ya. Jadi sebenarnya itu udah jelas Bang ya. Jadi jangan ungkap-ungkap lagi tentang Paulus ya. Udah jelas kalau kita berbicara tentang penyebaran ya, udah jelas Paulus disuruh langsung oleh Yesus, udah jelas. Jadi abang mau gimana ya. Jadi tadi abang berkata tentang Paulus ya, udah nggak apa-apa, udah kemana-mana. Oke. Di sini kita tidak bisa berpanjang lebar juga. Bang Jarod diam dulu. Izin dulu izin. Bang Zuma sudah monitor Kang Dito, Bang Handi. Lanjut Bang Ucil. Atau sudah setanggapi dulu sedikit? Oke. Saya tanggapi dulu sedikit sebelum Kang Dito masuk ya. Boleh saya tanggapi sedikit dulu Bang Ucil sebelum Bang saya Kang Dito masuk? Boleh? Oke, lanjut Bang. Oke. Kenapa saya bawa ke Paulus? Karena saya bertanya 2, 3 sampai 4 kali tentang referensi di mana Yesus adalah Tuhan, tidak ada. Makanya saya ajarkan kalian, siapa yang mengajarkan kalian menuhankan Yesus? Paulus. Nah, saya kasih nubuatannya. Di mana letak nubuatannya? Atau yang bisa kami validasi mengatakan Yesus Paulus adalah penyesat. Makanya kami bawa Matius 24 pasal 3 sampai 5 supaya Anda sadar. Yang berikutnya, acara menggantung Tuhan di kayu salib itu Galatia 3:13 itu ajaran Paulus supaya Anda sadar. Memikirkan agama kalian. Apakah logis dipercaya atau tidak? Apakah rasional bisa dipercaya atau tidak? Saya hanya membuka cakrawala pemikiran Anda untuk memikirkan sesuatu yang paling berharga dalam hidup. Karena menurut saya nih Ucil, kami orang Islam, hal yang paling berharga dalam hidup adalah akidah. Nah, ketika kita berakidah yang benar, maka mati kita benar, maka tempat kembali kita yang benar, yaitu jannatun tajri min tahtihal anhar, yaitu surga yang seluas langit dan bumi. Amin ya rabbal alamin. Begitu dari saya. Lanjutkan gitu. Jadi saya izin mute dulu teman-teman ya. Karena dari tadi Kang Dito vakum, ada sesuatu yang dia kerjakan, kebetulan dia sudah monitor, ya serahkan kepada saudara saya Kang Dito. Lanjut Kang Dito dengan segala hormat. Ya, terima kasih. Oh, masih mantul. Suara saya mantul. Kang Dito. Ya, lo. Ya. Boleh bertanya, Bang? Saya baru mau ngomong, sudah mau ditanya. Iya, Bang, karena aku penasaran banget, Bang. Baru naik juga langsung mau bertanya. Laskar Kristus siapa ini? Tadi coba aku dulu diturunkan. Ya. Oh, tadi turunin. Iya. Ya udah, coba kamu bertanya apa? Oke, izin Bang. Apakah Abang setuju dengan statement saya bahwa Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab supaya mudah dimengerti?
supaya mudah dimengerti. Iya, itu tertera pada surat Yusuf ayat 2, Bang. Ya, coba bacakan dulu. Saya nggak punya HP 2, cuman ini artinya begini, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab supaya kamu mudah mengerti. Supaya kamu berpikir maksudnya. Enggak, di sini sebentar saya buka Google dulu. HP saya kan cuma satu, sebentar saya dulu. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran berupa bacaannya bahasa Arab agar kamu mengerti. Memahami maknanya. Enggak, di sini artinya mengerti, Bang. Coba Abang buka deh. Itu terjemahan Kemenak apa terjemahan Sadik Company? Dari aplikasi Al-Quran Indonesia, Bang. Ya, di situ kan ada terjemahan Kemenak, ada terjemahan Sadik Company. Nah, itu. Apakah Abang setuju bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah yang murni? Setuju. Betul. Nah, di sini kata sesungguhnya kami itu satu orang atau berapa orang, Bang, kami ini, Bang? Tadi udah dibahas itu nahnu. Jadi kalamullah ini firman Allah, wahyu dari Allah, kemudian diperintahkan ada malaikat yang bertugas itu menyampaikan wahyu. Namanya malaikat Jibril. Jadi Allah memberikan wahyu kalamullah, kalamnya ini melalui perantaraan malaikat yang bertugas menyampaikan wahyu. Jadi perkataan Allah di bawah malaikat Jibril mahrajil hurufnya. Jadi Al-Quran itu yang berbahasa Arab.